kelas 1. Nama saya Kilanda Rufakira. Saya Belva Adrian Ismaini. Saya Zalia Nelatul Husna. Saya Nesyalia Putri. Kami di sini akan mempresentasikan tentang wilayah kekuasaan Umar bin Khattab. Yang pertama, wilayah Jazirah Arab. Peninggalnya Rasulullah SAW, toga kepemimpinan negara dilanjutkan oleh para sahabat yang lazim disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, penerus estafet kepemimpinan Islam yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri, Abu Bakar mulai mengadakan perluasan wilayah dan kekuasaan Islam ke semenanjung Arab. Sepeninggalnya Abu Bakar, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menjadi khalifah berikutnya dan melanjutkan tugas beliau. Dalam masa pemerintahannya di wilayah Jazirah Arab, ada kebijakan yang beliau buat, yaitu pertama, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Arab. Kesatuan politik untuk negeri-negeri Arab merupakan salah satu yang menjadi pemikiran Umar ketika Abu Bakar masih memangku jabatan sebagai khalifah. Maka sesudah ia menggantikannya, yang pertama mendapat perhatiannya ialah memperkukuh kesatuan dan menegakkan dasar-dasarnya. Pemikirannya itu yakni semua orang Arab itu harus bersatu dalam kesatuan tanah air dan akidah yang sama halnya seperti dalam bahasa mereka. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani masih menguasai wilayah Jazirah Arab. Maka untuk menggalang persatuan akidah, kaum Nasrani Najran dikeluarkan dari semenanjung dan memerintahkan Ya'la bin Umayyah supaya jangan ada orang yang terdaya dari agamanya dan mengeluarkan mereka yang masih berpegang pada agama mereka. Yang kedua, dimulainya tahun Hijri. Terbentuknya persatuan Arab di bawah naungan Islam, itulah yang mengilhaminya untuk menjadikan hijrah Rasulullah sebagai permulaan kalender Arab. Umar berpendapat bahwa hijrah Nabi ke Yastrib itu merupakan suatu peristiwa besar dalam sejarah Islam masa Rasulullah SAW. Sebab dengan hijrah inilah permulaan pertolongan Allah pada Rasulnya diperkuat. Yang ketiga, menjadikan Madinah sebagai ibu kota. Madinah adalah tempat Rasulullah SAW berlindung, yang memperkuat dan memberikan pertolongan. Al-Quran diturunkan di sini lebih banyak daripada yang diturunkan di Madinah, yang diturunkan di Makkah. Di kota ini pula kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul mendengarkan ajaran-ajaran dan mengenal teladan Rasulullah SAW yang memperkuat dan membela agama Allah. Dalam hal demikian, tidak heran jika kota ini yang dijadikan ibu kotanya dan menjadi titik perhatian dari segenap penjuru. Selanjutnya, wilayah yang kedua adalah wilayah Persia. Peristiwa penaklukan Persia oleh pasukan Muslim terjadi antara tahun 633 sampai 654. Dalam peperangan ini, pasukan Khulafaur Rasyidin melawan tentara Kekaisaran Sasania. Poin pertama, melemahnya Persia. Sejak sebelum pasukan Islam melancarkan serangan, Kekaisaran Sasania telah didera masalah internal akibat perebutan kekuasaan. Posisi Sasania pun terpuruk karena serangan dari Kekaisaran Bizantium pimpinan Heraklius yang berhasil menguasai sebagian wilayah tersebut. Selain itu, menurunnya ekonomi di wilayah Sasania juga menjadi faktor melemahnya kekuasaan Kekaisaran. Khalifah Umar bin Khattab merasa yakin inilah saat yang tepat bagi kaum muslimin untuk menaklukkan Persia. Kala itu dataran tinggi Persia terbagi menjadi tiga wilayah besar, yaitu Azerbaijan di utara, Isfahan di tengah, dan Fars di selatan. Sang Amirul Mukminin memutuskan target pertamanya adalah Isfahan. Dengan menguasai pusat kerajaan Persia, syiar Islam diharapkan akan semakin mudah tersebar ke seluruh negeri tersebut. Kaisar Yazar III mendirikan benteng di pertahanan di Mors, Khurasan atau kini sekitar kota Mary, Turkmenistan. Raja Persia itu tidak sanggup menyaingi kekuatan militer Islam. Penyebab utamanya adalah tiadanya persatuan yang kokoh. Penaklukan pertama. Takluknya Sasania oleh Islam bermula pada 633 saat panglima perang Islam Al-Mutanna bin Haritsah menginvasi wilayah Persia. Setelah berakhirnya perang Liddah pada tahun 632, Al-Mutanna bin Haritsah mulai menyerang wilayah Persia. Pada serangan pertama ini, pasukan Muslim berhasil menguasai sebagian wilayah Persia. Mereka pun membawa pulang harta rampasan perang ke Madinah. Sekembalinya ke Madinah, Al-Mutanna bin Haritsah memberitahukan keberhasilannya kepada Khalifah Abu Bakar. Sejak saat itu, Khalifah Abu Bakar mulai memikirkan untuk ekspansi wilayah Khulafaur Rasyidin dengan menunjuk Al-Mutanna bin Haritsah sebagai panglima militer Islam.
Invasi tersebut dimulai pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan berakhir pada masa Umar bin Khattab. Penaklukan kedua yaitu Umar mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin misi penaklukan Persia. Sebelumnya, sosok yang berjulukan pedang Allah yang terhunit itu sukses memimpin berbagai ekspedisi termasuk pembebasan Syam dari tangan Romawi Timur. Dari Bahran Al-A'la bin Hadrami melancarkan serangan untuk menduduki Fars. Misi yang disusun Al-A'la tanpa sepengetahuan Umar bin Khattab dan berakhir dengan kegagalan. Amirul Mukminin kemudian menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menggantikan Al-A'la. Umar juga mengutus Utbah bin Ghazwan dan pasukannya untuk membantu bala tentara yang terlanjur diturunkan Al-A'la dan masih bertahan di pantai Fars. Maka secara garis besar Persia benar-benar terkepung dari 3 penjuru sekaligus, utara, tengah, dan selatan. Pada 651, Umar mengizinkan pasukan muslim untuk memulai misi merebut Khurasan, benteng terakhir Raja Yazid. Pasukan Islam itu dipimpin Ahnaf bin Qais. Invasi Islam di Persia berakhir pada 654. Raja Yazid berhasil kabur ke wilayah Mongolia bersama keluarganya. Dengan begitu, kekuasaan Kekaisaran Sasania di Persia resmi berakhir, digantikan oleh umat muslim di bawah pimpinan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya ada wilayah Suriah atau yang sekarang ini disebut dengan Syam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalifah Islam berhasil menaklukkan seluruh wilayah Suriah. Wilayah pertama yang takluk adalah Damaskus pada tahun 635 Masehi. Sedangkan penaklukan kedua berhasil membuat Yerusalem berlutut di hadapan kepemimpinan Islam. Kedua penaklukan tersebut dicapai dengan pertempuran yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Saat Damaskus menyerah, penduduknya memperoleh jaminan keamanan dalam harta, nyawa, bahkan tempat ibadah mereka atau gereja, dengan syarat mereka membayar upeti atau jizyah. Ketika Kaisar Romawi Heraklius mengetahui kemenangan pasukan Islam, dia mengerahkan 4 pasukan besar untuk menghadapi mereka. Di tempat terpisah, laskar Islam menghadapi kesulitan yang berat sehingga para panglimanya bermusyawarah untuk mencari jalan keluar. Serangan belakangan Heraklius sempat menciptakan kaum muslimin mundur dari Yerusalem dan Damaskus. Tetapi hanya sebentar saja karena pasukan Romawi sukses dihancurkan pada pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi. Akhir suatu peristiwanya, kedua wilayah ini sukses direbut kembali pada tahun 640 Masehi, yang sekaligus menandai beresnya penaklukan Suriah secara total. Khalifah Umar membagi Suriah menjadi 4 distrik jalur, yaitu Damaskus, Hims, Yordania, dan Palestina, yang kemudian ditambah lagi dengan distrik Tinasri. Ia juga memerintahkan kepada semua tentara Islam agar tetap tinggal dalam barak-barak militer sehingga kehidupan warga lokal tidak terganggu dan tetap berlangsung seperti biasa. Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam hingga ke Mesir. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Negara ini berbatasan dengan Laut Mediterania antara Libya dan jalur Gaza, dengan jalur pantai membentang sekitar 3.500 km menghadap ke Laut Mediterania di utara dan Laut Merah di timur. Sebagian kecil wilayah terletak di benua Asia. Mesir kala itu menjadi bagian dari kekuasaan Kekaisaran Bizantium atau Imperium Romawi Timur sebelum akhirnya tunduk oleh pasukan kaum muslimin untuk pertama kalinya menaklukkan Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Amr bin As memimpin pasukan Arab yang berjumlah 4.000 orang menuju Mesir. Pasukannya terdiri dari pasukan Amr bin As yang memimpin pasukan Arab dan sebagian besar dari pasukan berkuda menuju Mesir yang berangkat dari Suriah hingga perbatasan Palestina. Rombongan prajurit ini bergerak ke Rafah lalu berbelok ke Arsy yang sudah termasuk wilayah dari Arsy. Mereka bergerak ke selatan hingga tiba di benteng bernama Farama. Strategi Amr bin As yang pertama adalah menghancurkan pintu gerbang Al-Arsy, lalu berturut-turut Al-Farma, Bilbis, Tendonius, Ain Sama, Benteng Babil, dan yang terakhir adalah Iskandaria. Berkat strategi tersebut, penaklukan Mesir pun berhasil dengan gemilang. Dan Amr bin As diangkat sebagai gubernur Mesir dan dijadikan kota Fustat yang sekarang Kairo sebagai pusat pemerintahan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.